Saat ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mengambil sikap teduh sejenak. Tidak terasa kita sudah melangkah sejauh ini. Setiap musim ujian yang tentunya penuh dengan tekanan. Tak terasa juga, sudah seminggu kita melewati ujian akhir semester yang awalnya terlihat sulit untuk dihadapi. Mungkin dalam seminggu ini juga ada pengerjaan yang menurut kita kurang memuaskan. Namun percayalah, tiap detik yang sudah berlalu, suka maupun duka, itu semua terjadi hanya karena kasih setia Tuhan yang tak terbatas untuk kita. Mari kita mensyukuri setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang tak pernah layu, sehingga kita tetap dapat menghadapi ujian sampai saat ini. Dengan tetap mengambil sikap teduh, mari kita nyanyikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak terbatas untuk kami Bapa. Puji syukur kami boleh berkumpul kembali di Zoom ini Tuhan untuk melakukan persekutuan doa kami. Bapa, kiranya Engkau yang penuhi kami, biar kami boleh fokus beberapa waktu ke depan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kau juga yang berkati setiap device dan jaringan yang kami gunakan agar tetap lancar. Bapa, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu sajalah persekutuan doa ini berjalan dengan baik. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, aku mau menyapa sekali lagi. Shalom teman-teman. Saat ini kita akan memasuki momen pengakuan dosa. Kuasa Allah yang jauh lebih besar dari apapun sudah kita ketahui. Tuhan yang lebih memilih berjalan bersama kita untuk menghadapi masalah kita daripada mengangkatnya. Menunjukkan Allah yang selalu mengasihi dan menyertai kita. Namun, apakah
kita juga tetap setia kepada Tuhan? Seringkali ketika kita mengalami kesusahan ataupun kekhawatiran, kita lebih memilih tidak berjuang bersama dengan Tuhan dan membuat kita tidak setia kepadanya. Mari kita renungkan di mana kasih setia Tuhan tak pernah habis di hidup kita. Tuhan yang akan selalu menyertai kita dan bersama dengan kita dalam setiap perjuangan kita. Dan begitu pun seharusnya kita untuk tetap berjuang dan setia bersama dengan Dia. Dengan kesungguhan hati kita nyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Penolong yang sejati hanya datang dari Tuhan. Kasih setianya yang tak pernah meninggalkan kita. Kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun di dunia ini, termasuk sulitnya soal ujian. Tuhan yang tidak akan pernah terlambat mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Hanya Tuhan ingin kita berserah dan percaya kepadanya. Untuk itu, mari kita menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah khawatir menjadi harapan. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Kuasa-Mu Terlebih Besar.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kepada Kak Amel, aku persilahkan. Shalom teman-teman, untuk memulai sharing firman pada sore hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini Bapa. Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah kehektikan ujian Tuhan saat ini, kami masih boleh Tuhan datang kepadamu, kami masih boleh berjumpa Tuhan dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagaimanapun kondisi hati kami Tuhan, bahkan hati yang hancur sekalipun Tuhan, tidak pernah Kau pandang hina Tuhan. Terima kasih ya Allah, saat ini kami mau mendengar sharing firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, hadirlah di tengah kami, bukalah hati dan telinga kami Tuhan, sehingga kami yang terbatas ini Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kami ya Allah, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Next, shalom teman-teman. Saat ini kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7-11. Untuk teman-teman yang ada Alkitab di rumah atau di kos, boleh dibuka ya. Oke. Izinkan aku membacakan untuk kita. 1 Petrus 5 ayat 7-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, ayat yang kita baca ini adalah sebagian kecil dari isi surat Petrus yang ditulis untuk jemaat Kristen di Asia Kecil antara tahun 63 dan 64 Masehi yang saat itu sedang mengalami penderitaan karena mengikut Kristus. Nah, sebelum membahas ayat ini lebih dalam, aku mau tanya ke teman-teman, siapa sih Petrus itu? Next deh. Oke. Nggak asing ya sama gambar ini. Nah, Petrus itu adalah seorang biasa, seorang nelayan yang dipanggil dan menjadi salah satu dari ketiga murid terdekat Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes.
Nah, dia juga dikenal sebagai murid yang berani gitu ya. Dalam banyak kisah di Alkitab, kita sering menjumpai Petrus ini seorang yang berani dan cepat untuk bertindak dan berkata-kata. Namun uniknya di balik keberaniannya, dia juga seorang yang penakut. Ketika berjalan di tengah gelombang, ingat ya kisah Tuhan Yesus gitu, meredakan angin ribut, dan ketika dirasanya ada tiupan angin, Petrus takut, bahkan hampir tenggelam. Padahal di situ ada Tuhan Yesus yang telah melakukan mujizat dan sudah dilihat oleh Petrus gitu dengan mata kepalanya sendiri gitu. Petrus tahu gitu kuasa Tuhan Yesus, tapi dia masih merasa takut gitu ya. Dan gak hanya itu, ketika Tuhan Yesus disalib, saking takutnya Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Kristus. Namun ketika kemudian Petrus sadar gitu ya, dia menangis, kalau di Alkitab dibilang, dia sadar akan dosanya, dan dia berbalik, dia percaya kepada Yesus, akhirnya ya dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang murid yang justru berapi-api memberitakan Injil keselamatan gitu. Dia memuridkan banyak orang gitu di segala tempat gitu ya teman-teman. Nah, kekhawatiran yang dirasakan Petrus ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah ketekanan, di tengah ketidakpastian gitu kan, di tengah ancaman, manusia cenderung merasa takut, dan sebagai manusia itu wajar terjadi teman-teman. Next. Oke, kalimat ini ya. Yang pasti adalah ketidakpastian. Aku yakin sih kalimat ini nggak asing gitu di telinga teman-teman, apalagi ketika kita masuk di kampus ini gitu ya. Satu yang pasti ya ketidakpastian gitu. Sekarang aja deh gitu ya, kita nggak tahu pasti gitu gimana nilai ujian kita seminggu yang lalu gitu. Kita juga nggak tahu pasti gitu gimana susahnya soal-soal yang akan kita hadapi di minggu depan atau di ujian-ujian yang akan datang. Kita juga nggak tahu apakah jaringan, apakah device yang kita pakai nanti akan lancar-lancar aja. Banyak hal yang nggak pasti gitu ya. Kemudian mungkin yang tingkat 3 juga galau gitu ya. Nggak pasti gitu, apakah objek KTTI kita akan kita dapat dengan mudah gitu datanya. Atau terkait PKL gitu, apakah offline atau online gitu ya. Galau gitu, kalau offline aku harus pindah, aku harus pergi ke daerahnya gitu kan. Terus apakah di sana akan aman-aman aja di tengah pandemi seperti ini gitu. Atau mungkin tingkat 3 juga ada yang udah kepikiran gitu, ada yang udah khawatir gitu, siapa ya nanti pendamping wisuda aku ya Tuhan gitu ya, kok sampai sekarang belum kelihatan kayak gitu. Banyak hal dalam hidup ini yang nggak pasti teman-teman. Dan ketidakpastian itu berpotensi membuat kita khawatir. Kalau di KBBI, khawatir yang di 1 Petrus itu kalau di bahasa bakunya di KBBI adalah khawatir, yang berarti takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti gitu ya. Nah, namun next yuk. Next. Oke. Rasul Petrus yang telah mengalami pemulihan dari Tuhan memerintahkan kita untuk menyerahkan segala ketakutan atau kecemasan kita kepada Allah. Kenapa? Next. Oke, karena Dia yang memelihara hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, teman-teman, kita bisa ikut berdoa aja ya. Itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan sediakan device, jaringan yang baik. Bahkan kita boleh makan dan minum hari ini. Yaitu adalah pemeliharaan Tuhan yang sebenarnya nyata-nyata kita rasakan, nyata-nyata kita lihat. Tapi seringkali ya teman-teman, kalau kita renungkan gitu, kita nggak jauh beda gitu sama Petrus. Di tengah-tengah ujian seperti ini ya teman-teman, sebenarnya bukankah kita telah melewati banyak ujian di masa lalu ya? Ujian SD udah berapa kali, ujian SMP, ujian SMA, ujian mungkin masuk perguruan tinggi yang lain.
dan ujian masuk ke setan gitu ya. Bukankah ketika kita boleh melewati semuanya itu adalah pemeliharaan Tuhan gitu kepada kita, teman-teman. Tapi kenapa kita masih khawatir gitu ya ketika kita mau ujian panas dingin gitu ya, udah merasa sendiri gitu. Dan ya itulah kadang kalau kita renungkan parah juga kita ya kayak gitu ya. Tapi saat ini kita diajak untuk menyerahkan gitu. Petrus mengajak kita untuk serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Dia memelihara. Next. Kemudian teman-teman, Petrus juga mengajak kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena lawan kita si iblis berjalan berkeliling mencari orang yang dalam tanda kutip dapat ditelannya. Pertanyaan buat kita gitu ya, apakah orang yang udah kenal Kristus, orang yang udah mengaku percaya, dapat ditelan? Bisa jadi teman-teman. Teman-teman ingat cerita ketika Kristus memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia akan menderita gitu kan? Ya, Petrus enggak menolak gitu, Petrus menyanggah gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus justru berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus yang sedekat itu bisa digoda oleh iblis. Nah, sampai saat ini iblis terus bekerja, teman-teman. Dia terus mendakwa kita sehingga saat kita lemah, kita menjadi terpuruk, menyalahkan diri sendiri dan orang lain atau keadaan. Sampai kita lupa bahwa di dalam Tuhan ada harapan senantiasa. Dari situ jelas teman-teman, kita harus berjaga dan melawan godaan iblis dengan iman yang teguh. Next. Oke, kalau teman-teman ingat suatu firman Tuhan di Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kebenaran ini mengajak kita semua untuk mau terus dengar-dengaran akan firman Tuhan dalam Alkitab. Mari memiliki waktu teduh pribadi bersama Allah dan persekutuan dengan saudara seiman. Sadari bahwa dan di ayat 9 kita diajak untuk menyadari bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama gitu teman-teman. Jadi ketika kita merasa capek, ketika kita merasa lelah, hindari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan bahwa kita adalah orang yang paling malang di dunia ini gitu. Mungkin kita pernah berpikir gitu ya ketika capek, kayaknya aku orang paling susah deh di dunia ini ya. Kerjaannya hanya kerja gitu ya, dalam tanda kutip belajar, kerjain tugas, bantu orang tua, bersih-bersih rumah, belum harus jaga silaturahmi sama tetangga gitu ya. Mana matkul-matkul kuliah juga aku nggak paham gitu, aku nggak suka gitu ya. Kita merasa kita udah berkorban gitu secara batin kita atau fisik kita bahkan. Padahal kalau kita mau membuka mata ya teman-teman, di luar sana banyak orang yang juga menanggung penderitaan bahkan lebih gitu. Kalau kita ingat orang tua kita yang udah bekerja lebih keras untuk ya menghidupi, berusaha mencukupi kebutuhan kita saat ini gitu. Bahkan yang mungkin lebih apa ya, lebih kelihatan gitu berkorban untuk bangsa ini adalah pahlawan kita yang udah mati gitu. Mereka mengorbankan nyawanya, kehilangan keluarganya gitu ya, untuk kebenaran dan kasih gitu, untuk kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Jadi mari teman-teman kita tinggalkan perasaan-perasaan yang membuat kita seolah kita adalah orang yang paling menderita gitu. Mari saling membangun dan menguatkan dalam kasih di lingkungan manapun kita berada. Next. Dan di ayat terakhir dari yang kita renungkan, ada suatu berita yang indah buat kita teman-teman. Suatu penghiburan ketika tadi dibilang kita harus menderita, kita harus pikul salib. Penghiburan ini apa? Bahwa Allah sang sumber kasih karunia, Dia sendiri yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Aku sendiri menikmati bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk menguatkan kita, teman-teman. Dia bisa hadir melalui orang tua kita, teman-teman,
bahkan dosen yang mungkin seringkali kita abaikan, kita nggak perhatikan gitu ya. Dosen pun selalu mendukung kita dan berharap agar kita menjadi lebih baik, lebih kuat melalui penderitaan-penderitaan yang kita lalui. Dan dalam terjemahan New International Version-nya, di sini kata seketika lamanya gitu kan, aku juga bertanya-tanya maksudnya menderita seketika lamanya itu apa. Ternyata di situ dikatakan a little while gitu. Maksudnya sebentar, sesaat. Jadi ketika kita menyadari dibandingkan kemuliaan kekal yang telah kita terima, penderitaan kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Ini tuh semu. Kalau kita harus belajar, mengorbankan waktu main, dan berjuang gitu, memahami materi yang sulit, sampai pusing mungkin ya. Firman Tuhan mengajakku dan mengajak kita semua untuk sabar dan bertekun. Ingat bahwa kita telah ditebus dan diangkat menjadi anak Tuhan. Dan dalam karunia serta penyertaan Roh Kudus, kesukaran-kesukaran ini tuh akan segera berlalu, teman-teman. Ini hanya sesaat gitu ya. Maka dari itu, ketika kita menyadari kita telah dikasihi oleh Tuhan, begitu rupa melalui orang-orang di sekitar kita tadi, kiranya kita juga boleh makin teguh, boleh makin mengasihi Tuhan, Sang Kasih dan Sang Sumber Kasih itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat teman-teman, Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan yang menolong Petrus di tengah badai, Tuhan yang bangkit dan tetap menjumpai Petrus sekalipun ia telah menyangkalnya, adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup kita dan gak pernah lelah sama kita. Next. Mengakhiri renungan kita, aku mengajak teman-teman untuk bersama mengingat lagi gitu. Mungkin kita pernah gagal dalam memanfaatkan waktu yang ada, teman-teman. Mungkin kita pernah gagal dalam menyadari begitu besar cinta dan rencana Tuhan buat hidup kita. Dan mungkin kita pernah menyerah seperti Petrus dalam ketakutan dan kecemasan. Tapi sekarang, maukah kita kembali kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya? Maukah kita bangkit dari keterpurukan kita, kecemasan kita, dan kembali berjuang? Atau masih ada alasan bagi kita untuk menyerah? Next. Satu ayat menutup renungan pada sore hari ini. Aku bacakan dari Roma 8 ayat 18, versi yang New English Translation-nya. Begini teman-teman. For I consider that our present suffering cannot even be compared to the glory that will be revealed to us. Jadi penderitaan kita yang sekarang gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan, lagi dan lagi Tuhan Engkau menjangkau kami, Engkau meneguhkan hati kami Tuhan, yang lemah ini Bapa, yang seringkali Tuhan tidak percaya Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, dan kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu kepada kami yang tak henti-hentinya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami sudah selesai Tuhan untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kami. Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Sehingga kami Tuhan boleh melewati Tuhan setiap musim dalam hidup kami. Termasuk masa-masa sukar Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan karena kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara hidup kami. Jika minggu depan Tuhan kami masih akan mengerjakan UAS dan PKL Tuhan untuk tingkat 3, tolonglah kami Tuhan untuk tidak menyerah, melainkan terus berjuang Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih ya Allah, ini doa permohonan kami. Kami mohon ampun Tuhan, bila dalam sharing kami tadi Tuhan, ada sikap hati kami yang gak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunkan setiap dosa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin.
Terima kasih kepada Kak Amel. Aku kembali diingatkan untuk tetap berjuang, tetap melangkah, dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap kita, begitupun seharusnya kita untuk tidak menyerah terhadap rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang tentunya tidak pernah di luar batas kemampuan kita. Oleh karena itu, janganlah menyerah. Lakukan semua yang kita bisa dan serahkan ke Tuhan. Percayalah, Tuhan akan selalu bersama dengan kita untuk menghadapi segala perkara. Meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebentar kita akan membawakan pokok-pokok doa kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini Bapa. Puji syukur untuk sharing yang boleh kami terima Bapa, dan biarlah kami boleh berhikmat dan dapat memberkati kami dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Bapa, sebentar kami akan membawakan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap pokok doa kami Bapa, dan biarlah hanya Engkau yang membimbing kami untuk berdoa dengan benar Tuhan. Senin 8 Februari 2021, kita akan menghadapi UAS minggu kedua. Bersyukur untuk UAS minggu pertama yang sudah kita lalui. Mari doakan persiapan UAS minggu kedua, kiranya Tuhan sertai dan perlengkapi kita dengan hikmat serta pengertian, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik. Doakan Tuhan mengaruniakan kesehatan untuk kita semua. Doakan juga pihak lembaga dan para dosen, kiranya Tuhan perlengkapi dengan hikmat dalam proses distribusi lembar jawaban ujian dan penilaian. Mari kita doakan pokok doa ini.
Saat ini, tingkat akhir sudah memasuki masa pengumpulan data untuk karya tulis tingkat akhir dan akan menjalani masa praktik kerja lapangan atau PKL yang akan dimulai tanggal 15 Februari 2021. Sebagian kantor sudah memberikan kepastian bahwa PKL akan dilaksanakan secara daring atau WFH, dan sebagian belum memberikan kepastian apakah akan dilaksanakan secara WFH atau WFO. Mari doakan setiap mahasiswa tingkat akhir kiranya berhikmat dalam mengerjakan KTTA mereka, khususnya dalam pengumpulan data saat ini. Doakan setiap mahasiswa tingkat akhir boleh mempersiapkan PKL dengan baik. Doakan juga bagi mereka yang menunggu kepastian mekanisme PKL, kiranya Tuhan segera berikan jawaban. Doakan segala persiapan PKL yang sedang dan telah dilaksanakan oleh lembaga dan pihak kantor atau mitra kiranya dapat berjalan dengan baik. Mari kita doakan pokok doa ini. Tahun ini perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia dihimbau pemerintah agar dilaksanakan dengan sederhana untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Pemerintah menyarankan agar perayaan Imlek dilaksanakan secara daring. Sebagian tempat ibadah Konghucu juga akan ditutup dan beberapa akan membatasi pengunjung. Mari doakan masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu kiranya tetap dapat memaknai Tahun Baru Imlek dengan sukacita dalam suasana yang berbeda saat ini. Doakan proses ibadah dan perayaan Imlek boleh berjalan dengan baik dan lancar, serta menerapkan protokol kesehatan. Doakan juga masyarakat non-Tionghoa dan Konghucu boleh bersikap toleran dengan sesama yang merayakan Tahun Baru Imlek. Mari doakan pokok doa ini.
Semburan gas disertai lumpur muncul di pondok pesantren Al-Ihsan Boarding School di Kelurahan Tua Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis tanggal 4 Februari 2021. Semburan gas bercampur pasir serta bebatuan tersebut mengeluarkan suara bergemuruh hingga terdengar dari jarak 300 meter. Di hari kedua, hampir semua bangunan pondok pesantren rusak berat karena material menimpa bangunan pondok. Akibatnya, puluhan santri diungsikan ke pondok pesantren lain. Mari doakan pihak berwenang dapat berkoordinasi dan kiranya diberikan hikmat untuk dapat mencari solusi atas peristiwa ini. Doakan para santri dan seluruh pihak pondok pesantren kiranya diberikan kesabaran atas kejadian yang dialami dan kiranya dapat memperoleh bantuan atau ganti rugi sehingga dapat kembali menjalankan kegiatan pesantren seperti biasa. Doakan juga masyarakat sekitar kiranya diberikan ketenangan dengan adanya peristiwa ini. Mari doakan pokok doa ini. Sebelum melanjutkan persekutuan doa kita, mari kita nyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sebuah jaringan perbudakan dan pelacuran terbongkar di Brisbane, Australia. Kepolisian Kota Brisbane mendakwa seorang pria dan wanita pada Jumat tanggal 5 Februari 2021 yang telah membius beberapa gadis dan memaksa mereka menjadi PSK. Kepolisian Brisbane menuturkan
Gadis-gadis berusia 17 tahun ditato sebagai properti dan diperbudak untuk melayani lelaki hidung belang. Mari doakan para korban kiranya dapat dipulihkan kondisi fisik serta psikologis mereka. Doakan kepolisian Kota Brisbane kiranya diberkati hikmat dalam melaksanakan investigasi atas kasus ini. Doakan juga proses hukum yang sedang berjalan kiranya terlaksana dengan baik dan para tersangka mendapat hukuman yang adil. Mari kita doakan pokok doa ini. Saat ini, Myanmar sedang mengalami guncangan politik, sosial, dan ekonomi pasca kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari 2021. Melalui Kementerian Kominfo, tentara memblokir akses masyarakat ke Facebook dan beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram hingga 7 Februari mendatang. Selain itu, beberapa lembaga penyiaran juga dibatasi dalam melakukan aktivitas seperti biasa, sehingga terdapat beberapa perusahaan yang menutup konektivitas mereka. Beberapa negara turut berempati dengan mendorong penyelesaian konflik dan sengketa yang ada melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mari doakan seluruh masyarakat sekitar boleh mendapat ketenangan dalam menghadapi peristiwa ini. Doakan seluruh pihak terkait agar berhikmat menentukan penyelesaian konflik ini. Doakan juga kondisi politik, sosial, dan ekonomi Myanmar kiranya boleh berangsur membaik. Mari doakan pokok doa ini. Saat ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mendoakan apapun yang kalian rindukan untuk bangsa Indonesia akan segala masalah yang dihadapi.
Mari kita doakan bangsa kita. Saat ini aku mempersilakan teman-teman untuk mendoakan pokok doa pribadi. Ya Bapa, kami telah membawa pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkaulah yang menjawab sesuai dengan waktu terbaik-Mu. Engkau juga yang berkati untuk persiapan ujian kami di minggu kedua ini. Kiranya kami boleh berhikmat dalam mempersiapkannya dan mengerjakan ujian kami dengan maksimal. Ya Bapa, mungkin ketika persekutuan doa tadi, ada sikap hati kami yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkaulah yang mengampuni kami. Inilah doa anak-Mu Bapa yang disampaikan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini aku mempersilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa kita sudah selesai, aku serahkan kembali kepada PJ.